Dulu kalau saya ditanya apa yang menyebabkan Akang mau ke sini lomba ini, saya selalu jawabannya pertama saya pengen tahu dunia yang lain. Saya belum pernah tahu di gurun pasir ini, belum tahu gunung ini, belum tahu musim dingin di Inggris, belum tahu namanya di North Pole. Terus kedua, saya bilang tantangan. Nah, akibat dari lomba ini, akhirnya saya udah mendeklar bahwa saya nggak mau bilang lagi cari tantangan. Kan ada quotes dari itu, Dan Carnegie. Ya, kalau kamu mau hidup sehat, larilah maraton. Kalau kamu ingin menghadap Tuhan, larilah ultra maraton. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Nanya boleh, namanya siapa? Nanya boleh. Diwang, namanya Diwang. Diwang, ya. Kalau dari Kang Doni sama Kang Hawe nih, gitu kan? Apa Kang sih Hawe ya? race paling ekstrim atau race trail ya, trail yang paling ekstrim itu atau yang berkesan deh? Ya. Apa gitu? Bisa diceritain mungkin ini ya, pengalamannya. Sebelum jawab situ, tadi saya ingin menambahkan bahwa trail itu, jadi trail itu kan off-road. Jadi ada yang di gunung, ada yang di salju, ada yang di gurun pasir, ada yang di hutan. Jadi itu pokoknya off-road lah ya. Kemudian pertanyaannya yang berkesan, kan saat kita SD yang paling berkesan apa? Ya pergaulan SD lah. Ya. Nanti SD. Pergaulan SD. wah, maksud saya Nambah terus, setiap naik waktu terus, dengan bertambahnya waktu dari tahun ke tahun, semakin lama semakin selalu ada yang berkesan. Dari tahun 2011, oh ya kesan pertama saya itu Sandon Ultramarathon, startnya habis maghrib sampai ke pagi lagi. Kemudian terus ada yang di gurun pasir, di gurun Gobi, di gurun Oman. Gurun Gobi ternyata saya pikir panas. Tahun 2014 dulu di Oman itu panas 49. Wow, saya udah siap-siap semuanya. Ternyata ketika saya tidur bangun aja, pas bangun langsung putih semua. Saya nggak tahu jalan karena kan itu nggak ada marking. Oh, boleh tidur, istirahat tidur itu bisa ya? Karena larinya kan 300 kilo, 100 jam. Pas saya bangun semua serba putih. Ini kabut. Itu mengagetkan saya. Kenapa? Saya pikir panas terus gitu di Oman. Ternyata dia pada saat malam itu sekitar 12-15 derajat Celcius. Dan berkabut. Ketika saya tidur ini semua pada basah. Jadi padang pasir itu semua lembab. Nah itu kemudian saya ikut Gurun Gobi tahun 2016. Saya pikir panas, ternyata dingin. Dia ketinggian 1100 ke atas, 1000-an ke atas lah sampai 3000-an. Kalau ada kanopi, misalkan ada bukit-bukit gitu, kita terhalang oleh bukit itu dingin sekali. Bahkan kalau daerah Gobi itu anginnya paling kencang, kan katanya jendela dunia tuh Gobi itu. Ya. Kemudian yang minus 50 di North Pole, kemudian juga di Yukon, kemudian di Alaska minus 50, kemudian di Spine Race di Inggris. Itu sebenarnya lomba biasa aja, bukan benar-benar salju gitu ya. Cuma dilakukannya di musim salju di Januari, jadi dingin minus 20 full 100% bahkan basah terus kaki kita gitu ya. Nah, kalau di pukul rata mana yang paling berkesan? Saya mungkin yang paling komplit ya, bukan yang paling berkesan. Semua berkesan. Ada yang paling dingin, ada yang paling panas. Paling panas tuh di Badwater sekarang lagi lomba. Nah, di Great Himalaya itu jaraknya 1.600 kilo, kemudian 83.000 elevation gain, larinya 46 hari, ya 46 hari ya. Lari gitu ya? Beneran nggak kerja Kita ke itu ya? tempat startnya aja dari Kathmandu, ibu kotanya, naik pesawat 350 km, pesawatnya kecil, kemudian naik mobil 2 hari, kemudian lari 88 km, 3 hari pelan-pelan karena kita butuh ini aklimatisasi ya. Startnya di 5.140. Dari awal 1000-an sampai 5.140. Sampai karena dia tinggi
satu orang sebelum start sudah itu duluan apa namanya? Bukan DNS lah. DNS. Jadi dia nggak sanggup untuk melanjutkan ke tempat start. Nah, saya bilang mana berkesan itu mana yang paling komplit. Great Himalaya itu komplit satu ketinggian. Ada orang yang suka lari-lari gunung. Oh paling tinggi ini Gunung Gede atau Pangrango. Oh paling tinggi Rinjani. Tapi belum mencoba yang ketinggian di atas 4.000. Itu beda. Kadang-kadang oh kita sanggup di Rinjani 3.726. Belum tentu di atas 4.000 ini kita juga sanggup. Apalagi di atas 5.000. Ini tuh Great Himalaya tuh sampai 5.700 dan itu salju. Dan selain masalah ketinggian, oh ya Great Himalaya itu 15 kali naik di lebih 5.000-an meter. 15 kali itu. Naik turun itu kita ke puncak, bukan puncak sih kalau disebutnya pas itu 5.000 meter lebih itu 15 kali naik turun. Nah, yang saya bilang karena ketinggiannya ini susah, banyak orang yang nggak bisa napas. Banyak orang ya seperti orang gagah tinggi, hampir ada peserta dari Amerika hampir 2 meter tingginya. Wow, gagah gitu ya. Saya di belakang dia setengah jam, ketika sampai di ketinggian 4.500-an, saya lihat dia diem aja. Kenapa? Padahal saya di belakang dia setengah jam. Kenapa enggak ini diem aja? Oh, saya ragu-ragu mau lanjutin apa enggak. Karena dia pusing kata dia. Harus ngelewatin, soalnya dia udah lihat itu kan Tasilapsa itu 5.700 dan itu udah mulai mau berkabut-kabut gitu. Jadi tadi ketinggian, jadi harus tahu mountaineering. Mountaineering artinya gini, kalau ngelihat, wah ini tanda-tanda kalau misalkan dia berkabut, ini bahaya. Kita harus lewat sebelum jam 11 pagi. Ya itu harus ngerti. Ya mountaineering itu harus dikuasai ya. Dia ragu-ragu. Kita kira-kira di sekitar jam tujuan, saya bisa lewat apa enggak? Ternyata saya lihat dia itu pulang. Nah, Great Himalaya ini kalau nyerah atau sakit atau cedera, ke depan 3 hari, ke belakang 3 hari. Nggak ada kendaraan. Dijemput. Pulang juga balik sendiri. Pulang balik sendiri. Yang cedera gitu. Ya. Nah, si yang Amerika ini mungkin karena memang dia datang sudah izin ke keluarganya itu atau ke kantornya, dia udah ibaratnya udah cuti lah. Saya pikir setelah berapa hari ya, 6 hari kemudian ketemu lagi di tempat lain gitu ya. Mungkin dia setelah pulang pakai kendaraan atau apa, dia tahu kan rutenya bakalan ke sana, dia nunggu sana, dia hanya cuma ikutan gitu ya. Dan itu udah dianggap yang gugur, tadi yang dibilang 7 orang itu tidak termasuk dia. Nah, tadi ketinggian mountaineering, kemudian dingin, itu bisa sampai minus 30 juga. Jadi lengkap, yang saya bilang lengkap, minus 30. Terus keempat, navigasi. Navigasi ini nggak ada GPX file-nya, nggak ada. Nah, anak-anak yang sekarang 2000, kemarin tuh baru selesai bulan April, Mei, beberapa dapat GPX file dari saya kasih ke si race directornya. Nah, waktu itu nggak ada marking, saya mengandalkan, semua peserta mengandalkan printout dari itu, cetak map. Cetak map itu juga kan ragu-ragu. Nah, ada kejadian kejadian unik sama orang Nepal gitu ya. Kita bertanya kita tahu ini ada maps ke sini ke arah desa apa gitu ya. Datang ke sana ada 3 jalur nih, kemana nih? Kita kebetulan ada nih yang lewat di pedalaman, ini kan jarang ketemu orang ya. Ada pedalaman ini misalkan mau ke ini, ke sana. Dia jawabnya gitu melulu. Pakai kepala, yang mana kata saya pakai trekking pole, ini. Tetap aja pakai itu ya. Terus saya pegang kakinya, coba tunjuk yang mana. Tetap pakai itu, dia gini. Kita udah itu, nah itu sulit gitu ya. Nah itu navigasi. Terus kelimanya, kan ini endurance ya. Endurance. Jadi ini lengkap, yang saya bilang lengkap. Dan lengkapnya satu salju. Itu pakai baju tebal semua dong untuk larinya. Jadi kita bawa, nah itu juga beban lagi kan? Tantangannya juga itu, kita lari bawa 11 sampai 12 kilo.
12 kilo lari. Di sini kita bawa tenda, bawa sleeping bag, bawa kompor. Ya. Jadi semua makanan, waduh itu udah habis di jalan deh. Ya. Jadi saya sampai turun 11 kilo. Selesai itu turun dari 70 kilo jadi 59 kilo. Ya. Dan itu udah brewok juga ya? Enggak. Udah brewok. Nah itu ya. Jadi ada salju, ada gunung, ada hutan, ada gurun pasir. Ada gurun pasir lengkap itu. Tantangannya lengkap, treknya lengkap. Ya. Terus lewat sungai lengkap, Himalaya. Tapi kalau misalnya ekstrim dingin ya itu Alaska. Alaska ya? Iya, ekstrim dingin. Ya. Ya. Kutub, dekat kutub. Ini ekstrim banget itu ya? pertanyaan sama itu yang paling berkesan. Mas Doni? Ya kalau saya sih ya relatif ya, hampir semua race kan ada resikonya masing-masing. Tapi kalau berkesan yang baru saya ikuti kemarin di Cameron Ultra itu, berkesannya bukan karena ekstrimnya, tapi ya ini kesalahan saya lah. Jadi saya harusnya bawa dua headlamp, satu tertinggal. Saya tinggal satu headlamp kan, baru masuk kilometer ke-6, masuk ke bukit yang pertama, hutan itu, headlamp mati. Tengah Jadi malam. ya akhirnya berlari dengan intuisi. Itu jam Berapa tuh? Jam 3 pagi Nggak tuh. kelihatan Jam 3 jam setengah 4 pagi lah. Dan itu masih gelap banget dong? Masih gelap banget, dan di Malaysia itu terang tanah jam 7 pagi. Jadi masih berjam-jam sebelum matahari keluar kan. Jadi itu berlari dengan intuisi ya. Kemudian di situ juga ada apa namanya tadi ya, saya mikir aduh kenapa saya nggak ninggalin nomor PIN sama user ID. Udah kepikir itu ya? Sempat mikir ya. Wah kalau ada apa-apa ini keluarga saldo saya nggak bisa diambil. Gitu. Ya itu yang berkesan itu, tapi itu kesalahan saya. Harusnya saya bawa 2 headlamp. Ya, harus lebih prepare tadi ya berarti ya? Prepared gitu. Saya udah siapkan 2 karena buru-buru waktu itu tertinggal. Ya itu resiko, mati, headlamp, kondisi gelap, hutan, elevasi, ada jurang, mungkin lubang segala macem. Ya akhirnya strategi saya akhirnya ya tadi intuisi, yang kedua saya menempel pelari depan untuk minjem cahayanya gitu. Tapi saya permisi, saya bilang mohon maaf saya bukannya mau apa namanya berbuat jahat gitu. Ini ngapain nempel terus? Takutnya doyan gitu. Ada cowok sama cowok ngapain sih? Di hutan lagi gitu. Ini ngapain nih gitu kan? Saya bilang mohon maaf headlamp saya mati, saya boleh nggak lari di belakang agak dekat gitu supaya saya minjem cahayanya. Ya itu paling berkesan, dan memang ini juga semacam ini lagi ya, artinya ya peringatan lah bagi para pelari trail untuk well prepared, karena memang yang menentukan keselamatan kita diri kita sendiri ya. Makanya setiap lari kan kita harus mendatangi waiver kan. Seperti Kang Hendra bilang, untuk pelepasan tanggung jawab pribadi. Sudah diberitahu mandatory gear-nya ini ya kita harus bawa semua sesuai dengan apa yang ditentukan. Ya kalau ada apa-apa tentu saja ini kesalahan kita. Itu aja sih yang paling berkesan buat saya lah. Yang race lain ya biasa ya dengan tingkat kesulitan masing-masing. Tapi hampir semuanya pasti ada tingkat kesulitan dan tingkat ekstremitas gitu ya. Kang Hendra tentu saja yang paling ekstrim lah. Race-nya mungkin nggak ada yang bisa mengalahkan ekstremitasnya Great Himalayan Race itu. Cuma 7 orang di dunia berarti. Langkah. Dan ini semua bisa dilakukan ketika lingkungannya baik-baik aja kan. Coba kalau ini kan lagi perubahan iklim ya. Kan kayak kita udah banyak yang bilang, ini kayaknya di puncak Jaya Wijaya aja udah nggak ada, esnya udah nggak ada. Terus ya kita nggak tahu nanti tiba-tiba di Great Himalaya nanti nggak ada es lagi, karena ya perubahan. Atau nanti larinya bukan lari hutan, lari kebon. Ya karena ya kayak tadi hutan, mungkin berapa tahun lalu hutan ini jauh lebih indah dulu ya, karena masih bagus. Illegal logging, belum lagi yang tadi Taman Nasional yang berubah. Tiba-tiba jadi hutan produksi, jadi hilang. Kan tiba-tiba nggak seru juga kan, ini kita hutan-hutan sampai situ, hutan sawit semua itu. Semua kan nggak enak banget lari di hutan sawit ya. Terus kemudian ya perubahan iklim tadi, karena pasti navigasinya kan sangat bergantung dengan cuaca ya, perkiraan juga ya. Kalau navigasi selama ada GPX file sih nggak ada masalah cuaca itu. Nggak.
karena dia udah di save ya. Beda lagi nih kemarin baru Februari kemarin tuh di Alaska 1.600 kilo 30 hari non-stop 100% salju atau es. Waktu tahun 2020 saya ikut lomba larinya gitu ya, saya tanya ke race director, boleh saya minta jig expialnya? Oh nggak ada. Saya pikir semua peserta tuh nggak ada jig expial, jadi saya ngandelin lihat ini bekas-bekas yang depan. Tapi kan kalau udah kena salju, turun salju udah. Nah ada yang suatu saat tahun 2020 itu saya ke Hellgate, makanya disebut Hellgate tuh itu memang pintu neraka. Di situ tuh ada sungainya pecah-pecah gitu. Maksudnya es batunya tuh bener-bener nggak rata, pecah-pecah, kadang-kadang bisa lobang gitu. Saya sampai ke arah sana, padahal harusnya belok kanan. Saya nggak lihat, nggak ada jejak apa-apa. Saya ikutin, kebetulan ada yang ke sana, mungkin bekas anjing ke sana tuh. Karena itu kan sebenarnya sih awalnya tuh lomba dog race ya, yang 10 itu. Makanya yang si ID Tarot Trail Invitational ini tuh bersamaan dengan dog race untuk menggunakan jalurnya dia. Kebetulan si dog race ini kan ada marking tuh satu-satu. Saya lihat itu ada, terus hilang lagi terus sampai ke sana. Akhirnya saya, waduh ini bolak-balik. Saya ketemu apa namanya? Ketemu kucing besar, terus ada itu. Bukan, ada kucing ini juga. Saya nggak tahu itu jenisnya apa. Terus ada Muse gitu. Saya kan kebetulan di es gitu. Saya kan pakai crampon. Tenang aja saya di sini. Bukan tenang sih, glow up gitu. Karena saya yakin si Muse ini suka nabrak orang, dia tuh nggak makan daging ya, herbivora. Jadi saya pikir dia kalau lari juga pasti terpleset-pleset gitu di es batu. Sama si kucing juga. Jadi saya tunggu dulu di esnya gitu ya. Saya nanya ke kucingnya, jalan mana nih? Gitu. Nah, terus saya lanjutin lagi. Kenapa ternyata si race director nggak berani ngasih GPX file? Walaupun sebelum sih kan ada apa namanya? Histori sebelumnya. Ada namanya live tracking, kan bisa di-download dari live tracking sebetulnya sih, live tracking. Ternyata setiap tahun itu kan tergantung cuacanya bagus apa enggak. Oh, bisa beda-beda. Iya. Ini terbukti yang kemarin. Saya pakai GPX file sebelumnya. Saya naik ke bukit terus sendirian ya. Wah, itu berat. 11 kilo aja bisa 11 jam. Pakai sepeda itu. Oh, itu pakai sepeda 11 kilo 11 jam. Artinya kadang-kadang 1 jam itu cuma dapat setengah kilo, berat sampai si itu termos yang saya taruh di sepeda itu sampai ke gepeng-gepeng saya dorong gitu ya. Ternyata salah, balik lagi. Saya tadinya udah mau nyerah gitu. Nyerah bukan karena nggak kuat atau apa. Saya cuma ini aja realistis aja, nggak realistis ya. Bukan keselamatan, realistis. Kalau saya balik lagi ke checkpoint awal, checkpoint itu jangan berpikir ada orang, ya ada panitia. Pokoknya ini checkpoint maraton. Ini checkpointnya tuh kita cuma daftar bilang melalui Index Explorer, melalui SMS kan satelit. I'm okay in checkpoint ini gitu. Maksudnya kita ngasih kabar bahwa kita oke, walaupun mereka bisa lihat live tracking kita. Nah, pas saya balik lagi, habis waktu saya udah jam 7 masih terang, tapi jam 7 malam maksudnya, tapi terang di sana, gelapnya jam 9. Waduh, kalau ke sana ada tuh gubuk. Jadi kita berhadapan gubuk yang sudah ada tanda-tandanya tuh dikasih tahu dari awal. Gubuk 14 kilo lagi. Waduh, kalau misalkan dia kan dalam sekitar dengkul. Waduh, kalau setengah jam 1 kilo, 1 jam setengah kilo, saya bisa 28 jam lagi ke sana. Jadi saya turun, masih dalam, saya hampir, ya itu mau nyerah tuh, maksudnya realistis gitu. Wah, saya nggak akan mungkin kalau gini terus, karena hujan salju dan angin kenceng. Akhirnya saya turunin aja sepeda, saya jalan dulu 500 meter. Masih dalam. Setelah 500 meter, alhamdulillah ternyata udah semata kaki. Wah, saya semangat, saya ambil buru-buru sepeda, saya dorong terus. Nah, bisa tuh. Tapi itu juga nggak digoes, didorong. Lumayan nih, dorong bisa 3 km per jam.
Jadi lari ini ya, dorong 3 km per jam karena dia itu sepeda, ya. semata kaki ya. Udah kan hitungan saya 3 km per jam. Oh itu 14 kilo, 14 bagi 3 ya 11 jam dah. Enggak 4 jam 5 jam lah kata saya. Lumayan dorong terus. Tapi lama-lama agak jauh, mungkin agak mengering gitu ya. Karena kalau anginnya kencang sekali dan nggak turun salju, dia justru menjadi itu keras. Nah, agak bisa digoes, wah lumayan 5 kilo per jam. Ya, kalau 5 kilo per jam, kalau mainannya di KM0 di itu tuh tanjakan begini tuh 5 km per jam. Jadi itu 5 km per jam tuh seperti kenceng sekali jadinya. Akhirnya saya bisa ke itu sampai di situ jam 12 malam. Jam setengah 1, sementara yang 3 orang sudah ada di sana. Tadinya dia ketinggalan 1 hari, yang dua itu ski, 1 yang lari. Jadi kan kalau lari kan lebih cepat karena dia bawa sled ringan gitu. Kalau sepeda kan berat masuk ke dalam gitu ya. Nah, saya sampai sana, kemudian mereka itu start lagi jam 4, saya ikut-ikutan jam 4, baru tidur 3 jam tuh. Nah terus seperti itu. Jadi yang tadi saya bilangin GPX itu yang membuat saya tersesat. Ya tersesat. Jadi GPX file itu karena gini sekarang pada saat yang sekarang sungai itu kira-kira lebar bisa 1 kilo 2 kilo sungainya tuh ke Alaska, ke Laut Alaska. Kadang-kadang kita ke laut. Nah kadang-kadang itu nggak keras sekali berair, makanya rute mungkin tahun berikutnya atau gimana berubah ke bukit ya, nggak selalu sama ya. Terus tadi kalau ditanya masalah perubahan iklim ya, nah itu dulu kalau saya ditanya apa yang menyebabkan Akang mau ke sini lomba ini, saya selalu jawabannya pertama saya pengen tahu dunia yang lain, saya belum pernah tahu di gurun pasir ini, belum tahu gunung ini, belum tahu musim dingin di Inggris, belum tahu namanya di North Pole. Terus kedua, saya bilang tantangan. Dengan kejadian Februari ini, ada suatu kejadian ya, kan itu ada kalau 80 km per jam ya, saya masih bisa lawan gitu. Enak tuh yang lari sama ski, karena kalau ski dia dalam, tetap skinya dicopot, taruh di sled, dia jalan kaki, bisa 4 km atau 5 km per jam. Rata-rata 4 km per jam. Kalau saya malah setengah kilometer per jam, karena berat sih sepedanya. Nah, itu 80 km per jam, di suatu saat ada namanya di White Mountain ke Safety, jaraknya sekitar berapa ya, 60-an kilo. Ada dua gubuk. Jadi di sana ada gubuk-gubuk sebagai penyelamat, bukan gubuk yang benar-benar nggak ada orang sama sekali di sana. Benar-benar semua salju, nggak ada siapa-siapa. Itu gubuk untuk benar-benar untuk safety aja, safety. Ya. Syukur-syukur di situ ada ini. Syukur-syukur ada kayu bakar. Kalau nggak ada kayu bakar di luar minus 40, di dalam juga minus 40. Tapi keuntungannya kita bisa tidur. Karena kalau misalnya hujan terus, angin kenceng, kita mau buka tenda, gimana? Jadi-jadi. Ininya dalam. Terus udah gitu salju turun, kita tenggelam gitu. Wah itu udah dingin. Kalau kita udah basah semua dan stok kita sudah basah, udah itu nyawa. Karena itu nggak ada pemanas untuk mengeringkan. Nah ini ya. Nah suatu saat udah sampai suatu gubuk, dapatlah informasi dari itu, kan datang informasi BMKG sana, BMKG dari Amerika. Dia kasih tahu, nih jam 4 ya, jam 4 nih akan ada angin kencang 120 km. Ya, kencang sekali itu. Kamu harus buru-buru sampai di sana, buru-buru tuh 80 km per jam masih kuat sampai, wah lama jaraknya padahal cuma 14 kilo lagi. Sampai pas sudah sampai alhamdulillah itu hampir seharian kita nunggu gitu. Jadi ini lomba nggak seperti biasanya bisa diprediksi berapa lama kita sampai gitu. Ini satu harian mungkin sekitar 20 jam kita nongkrong aja di situ. Karena kita keluar ini 120 km per jam. Kita tunggu di suatu gubuk ya, gubuk itu seperti di demo sama ratusan orang. Dipukul-pukul
kayak anginnya sekencang itu sampai seperti pukul kita tuh di dalam aja. Kemudian dikasih tahu ini harus keluar jam 4 subuh, harus lewatin zona blowhole ya, itu 21 km. Kan kita kebetulan ketemu lagi tuh 4 orang dengan saya, keluar jam 2 pagi, wah ini lumayan 80 km per jam tuh kencang sekali itu ya. Kita tuh nunduk-nunduk jalan buru-buru, lumayan nih 2 jam nanti kok akan lebih ringan gitu. Benar, akhirnya sampai lewatin zona blowhole, alhamdulillah bisa lewat, walaupun ya 80 km kita jadi udah terbiasa daripada 120 km. Nah, akibat dari lomba ini akhirnya saya udah mendeklar bahwa saya nggak mau bilang lagi cari tantangan, nggak mau. Bukan apa-apa, bukan saya ini. Saya semakin menyadari bahwa kita nggak seberapa, itu cuma 120 km per jam itu mungkin kalau mau Tuhan ngasih 200 km per jam atau 300 km per jam ya. Jadi saya nggak mau bilang tantangan lagi. Saya hanya bilang, mau kemana Kang? Mau lomba di mana? Oh ya, kenapa? Ke sana. Oh, pengen tahu dunia yang lain aja gitu. Saya nggak mau cari, saya nggak mau bilang itu, saya mau cari tantangan. Akhirnya jadi perjalanan spiritual masing-masing. Oh ya, kalau mau dibilang spiritual, iya. Jadi selama 30 hari itu mungkin zikir saya lebih banyak sepanjang hidup saya. Daripada luar biasa ya. iya. Kita kadang lari di sini aja udah Saya- doa mulu sih. Saya dorong tuh zikir sampai nggak lupa, sampai dalam keadaan jatuh juga saya zikir gitu ya, nggak lupa gitu. Iya. Zikir terus. Wah itu. Itu luar biasanya yang kuasa dan alam ini ya. Iya. Jadi semakin Nggak ada dengan apa-apanya. trail running ini makin Mendekatkan menyadari diri. kekuasaannya ya. Iya. Yang begitu luar biasa, apalagi udah ke Antartika, ke Alaska. Kan ada quotes dari itu Dan Carnegie. Ya. Ya, kalau kamu mau hidup sehat, larilah maraton. Kalau Ya. kamu ingin menghadap Tuhan, larilah ultra maraton. Luar biasa. Obrolan ini ya. Ini kita baru ngobrolin olahraga tapi yang bisa mendalam banget ya. Bisa kemana-mana ya. Iya loh. Kita bisa olahraga menang kalah doang. Berarti Ini pejabat gimana suruh nih? ultra trail semua biar sadar. Mungkin ya semua anggota DPR ataupun mungkin besok syarat mungkin siapapun yang mau maju jadi presiden ataupun Ultra pimpin dulu. harus ikut ultra. Ultra trail dulu biar Ultra. Jadi mereka sadar gitu ya, Iya. biar nggak semena-mena ya. Iya benar. Atau Zikir kemudian terus. mikir kalau tahu gini anak saya nggak usah ikutan deh. Nggak usah ngajuin anak saya deh kalau harus ikut ultra marathon. Arahnya kemana ini? Ya karena sadar. Tapi keluarga ada juga anak yang kemudian ikut Ya. ini. Kalau ikutan diperboleh. Enggak. Enggak. Nggak boleh ya. Udah lari biasa aja gitu ya. Tadi mau nyari apa sih sebenarnya ikutan ini gitu. Ternyata Dapat baru semua. sadar ternyata hidup itu bukan untuk cari tantangan ya sebenarnya. Tuh, jadi hidup itu bukan tantangan ya. Wis, hidup itu dijalani, bener. Jalani aja dulu. Dan disyukuri ya. Kita di sini bisa ngobrol gini udah syukur banget. Saya diceritain gini kayak jadi kebayangin tadi. Iya ya, kebayangin banget. Kita AC 16 derajat Iya, masuk angin ya. dingin. Udah rebutan selimut sama istri ya. Udah Gua aja dingin ya. Di Bromo aja Minus. susah bangun. Minus Kalau mau gitu. sunrise. Oke, terima kasih sekali waktunya Ya, Kang Indra, sama-sama. Mas Dodi juga yang luar biasa ini bisa menginspirasi kita akhirnya memutuskan tidak ikut trail running ya. Kalau yang di Indonesia masih boleh lah Mas. betul. Cobain lah, Yang main di Sentul sesuai- dulu. Jangan di Alaska Mas. Ya, sesuai kapasitas Di Sentul masing-masing nggak ya. apa-apa lah. Sentul nggak apa-apa lah. Sesuai Sentul. kapasitas Iya. masing-masing ya. Nggak tahu tiba-tiba kita pengen gitu kan. Iya. Mencari jati diri tadi ya. Kan belum mau jadi presiden, kalau presiden harus ke Alaska baru. Syarat jadi presiden harus itu ya sekarang ya. Iya. Oke, menarik, gak ada yang mau jadi dokter besok. Terima kasih sekali waktunya udah ngobrol-ngobrol berbagi di diskusi barbar. Terima kasih juga untuk teman-teman dari atlet-atlet dari Alti DKI. Alti DKI. yang mau berangkat eksebisi PON ya. Wah. PON ini tahun ini di mana sih? September di Sumatera Utara. Di Oh, Sumatera Utara. Oh, makanya di Genjot nih stadionnya mau dibikin ya?
Stadionnya mau lagi dibikin, digenjot habis-habisan ya kayaknya. Kan arti di luar stadion. Tapi ya semoga sukses semuanya dan sehat selalu. Amin. Oke, kita harus sudahan ya. Ya. Mas Noval, berarti kita sepakat untuk ikut lari besok? Ya, coba disentul dulu. Coba disentul dulu ya. Sentul dulu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa pantengin terus Diskusi Barbar, tentu aja di channel 2045 TV di episode berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.